Bincang bersama. Small listeners, banyak yang bilang bahwa visual is a key, kecantikan, terus juga penampilan rasanya menjadi hal utama yang perlu kita perhatikan. Dan sepertinya seru ya kalau kita berbincang dengan sosok yang mungkin punya pekerjaan di balik kecantikan atau kesempurnaan penampilan kita. Dan hari ini Audrey akan berbincang bersama sosok tersebut dalam podcast Bincang Bersama dengan Dr. Cynthia Anggraini, Director of Klinik Kecantikan Athena Jakarta Utara. Hai Dr. Cynthia. Hai Audrey, hai Smart di sana. Kabar baik dok? Baik. Gini ya, kalau ngobrol sama dokter kecantikan kita rada minder, tapi semoga tetap setara ya cantiknya. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Cynthia karena aku penasaran banget ya gimana sih kehidupan seorang dokter kecantikan ya. Karena kan sekarang trennya apa-apa ke dokter kecantikan ya. Iya, untuk kita bisa terlihat baik di depan banyak orang. Tapi first thing first. Kenapa awalnya pengen jadi dokter? Apakah memang waktu kecil udah punya cita-cita menjadi dokter seperti anak-anak pada umumnya? Atau seperti apa sih, Dr. Cynthia? Oke, sebenarnya masa kecilku tuh sama aja sih Kak dengan anak-anak lainnya. Nothing special gitu. Dan ya saya juga dibesarkan dari keluarga yang sebenarnya bisa dibilang cukup sederhana, tapi untungnya orang tuaku itu sangat mengutamakan pendidikan anak-anaknya. Nah, jadi dari kecil cita-citaku tuh memang pengen jadi dokter. Karena kan dokter kan adalah suatu pekerjaan yang mulia nih, bisa bantu banyak orang. Nah, jadi dari kecil memang pengen cita-citanya jadi dokter. Karena dulu kalau waktu kecil tuh ngeliat sosok dokter tuh keren ya, bisa nyembuhin orang ya, gitu. Terus juga keren dengan jas putih seperti yang dokter pakai gitu ya. Tapi dulu terpikir gak pengen jadi dokter apa? Kalau specifically aku dulu juga cita-citanya pengen jadi dokter, tapi pengen jadi dokter anak supaya ketemu anak-anak. Kalau dokter Cynthia gimana? Nah, kalau dulu itu pada saat awal memilih menjadi dokter, itu belum langsung kepikiran, oh ini pengen jadi dokter estetik nih, gitu. Jadi belum langsung terpikir pengen masuk ke dokter estetik. Tetapi yang saya lihat ini kok kayak dunia estetik ini akan berkembang lebih pesat nih trennya ya. Betul. Jadi kayak perkembangannya ini akan jauh lebih pesat. Karena kan kecantikan itu kan sepertinya bukan lagi jadi kebutuhan sekunder untuk orang-orang, tapi juga kebutuhan pokok atau kebutuhan primer untuk kita semua. Nah, akhirnya dari situlah saya terpikir kayaknya pengen lebih menekuni dan belajar di dunia estetik lebih dalam lagi. Gitu. Jadi memang ya keinginan itu udah ada, tapi specifically menjadi dokter estetik itu tumbuh bersama dengan seiring waktu, betul ya, melihat trennya. Tapi balik lagi ke masa kecil gitu ya. Pasti tadi dokter katakan juga support keluarga ini juga luar biasa untuk mendukung pendidikan dan karir. Iya pasti. Tapi ngelihat gak secara langsung, ada sosok dokter di keluarga mungkin ya yang akhirnya bisa jadi role model gitu ya. Atau jangan-jangan hanya nilai-nilai nih yang ditanamkan keluarga untuk membuat Dokter Cynthia menjadi dokter yang seperti sekarang. Kalau di keluargaku sendiri Kak, yang keluarga intiku sebenarnya tidak ada yang dokter. Gitu. Jadi awal mulanya itu dari saya dokternya. Adikku dokter, 2 adikku dokter. Tapi jadi, dimulai dari dokter Cynthia. Jadi tidak 3 dokter dalam keluargaku untuk sekarang ini. Tapi dimulai dari saya. Nah, nilai-nilai apa sih yang ditanamkan oleh orang tuaku nih sejak kecil yang masih saya pegang hingga sekarang? Itu ada 2. Yang pertama, jangan pernah berhenti menyerah. Dan harus selalu bekerja keras untuk menggapai apa sih yang jadi cita-cita dan impiannya kita. Gitu. Nah, dan yang kedua itu jangan pernah berhenti ketika kita sudah memulai sesuatu. Jadi kalau misalkan kayak saya nih sudah memilih untuk menjadi dokter, ya udah berarti saya tidak akan menyerah dan tidak akan berhenti untuk membantu dan berdedikasi kepada pasien-pasien saya. Gitu. Dan itu yang dipegang sampai dengan sekarang ya, sehingga menjadi director nih sekarang di Klinik Kecantikan Athena Jakarta Utara. Tapi tadi dokter mengatakan juga bahwa melihat ya secara langsung tren dunia estetika dan juga kecantikan ini cukup pesat seperti itu. Nah, gimana awalnya turning back point-nya Dr. Cynthia ya untuk memulai menekuni dokter kecantikan ini, spesifikasinya ke dokter kecantikan?
Nah, sebenarnya ini sama seperti penjelasan yang sebelumnya ya, Kak. Jadi, kalau saya itu melihat dunia estetik ini perkembangannya itu benar-benar pesat banget dan bagus sekali. Ya. Jadi, dunia estetik itu adalah industri yang akan terus berkembang dan berinovasi. Jadi, itu akan selalu banyak tren baru lah, produk baru lah, teknologi baru lah. Jadi, dunia estetik ini adalah dunia yang sangat dinamis dan tidak pernah membosankan. Gitu. Jadinya saya memilih untuk menekuni di dunia estetik. Dan menariknya lagi, ketika kita menekuni di dunia estetik, kita itu akan bisa memberikan kepercayaan diri pada orang lain. Karena banyak orang yang merasa lebih percaya diri ketika mendapatkan treatment ataupun perawatan kecantikan loh. Gitu. Jadi kita secara tidak langsung membantu banyak orang juga di dunia estetik. Berarti itu yang bikin dokter bertahan juga ya, karena mungkin banyak review-review dari pasien. Betul. Dok, thank you, aku akhirnya makin percaya diri dan lain sebagainya. Iya benar, banyak yang sembuh dari jerawat, banyak yang sembuh dari flek, banyak yang sembuh dari riwayat pakai krim abal-abal sebelumnya. Nah dari situ jadinya lebih pengen banyak belajar lagi dan juga ya makin terus mengembangi ilmu lah di dunia estetik. Jadi mungkin kita harus samakan pemahaman dulu nih dok ya. Kalau ngomongin tentang kecantikan tuh ranahnya sejauh apa sih kalau di dunia kedokteran ya? Apakah dari segi wajah saja atau mungkin sampai badan juga itu masuk gitu? Mungkin boleh dijelaskan juga ya ke semua listeners, silakan dok. Kalau dunia kecantikan itu sebenarnya luas banget. Jadi bukan cuma wajah aja, tapi rambut juga, Kak. Rambut juga sampai ke badan. Badan ya, jadi kayak slimming juga iya. Gitu, sampai ke ujung kaki juga iya. Wow. Gitu. Jadi itu kulit tubuh seluruhnya lah. Gitu. Jadi memang itu yang membuat juga ya trennya pesat karena banyak yang masih belum dieksplor ya. Luas. Banyak yang bisa dieksplor dan dikembangkan di dunia estetik itu. Tapi setelah by the way, berarti dokter menjadi dokter kecantikan udah berapa tahun, Dok? Sejak lulus program internship atau pengabdian negara langsung terjun ke dunia estetik. Jadi dari tahun 2019 sampai sekitar 5 sampai 6 tahun lah ya. 6 tahun lah. Nah, jalan 6 tahun. Selama 6 tahun itu kalau dokter boleh maknakan kecantikan sendiri gitu ya, melihat dari pasien, terus juga apa yang dokter lakukan. Apa Dok arti ataupun makna kecantikan menurut dokter sendiri? Kecantikan itu sebenarnya gini sih, cantik atau ganteng itu kan sebenarnya relatif ya. Betul. Relatif ya. Jadi kalau saya sih lebih menilainya kecantikan itu adalah bagaimana cara kita menjadikan diri kita tuh adalah versi terbaik dari diri kita masing-masing. Gitu. Jadi kayak dirinya tetap diri kita tapi dengan versi yang lebih baik, versi yang paling baik kalau perlu. Begitu sih kecantikan gitu. Jadi dengan kita jadi versi terbaik dari diri kita masing-masing, kita jadi kayak bisa mengeluarkan inner beauty dari kita. Jadi kayak kita lebih percaya diri, jadinya kemampuan kita yang lain tuh akan lebih keluar secara sendirinya. Betul. Gitu. Betul, karena kadang gitu ya, kalau kita misalnya perempuan lagi dandan ngerasa cakep, lagi ngerasa cantik tuh kayaknya happy aja bawaannya. Betul. Happy, lebih percaya diri juga, lebih positif juga dilihat orang-orang. Memancarkan lah ya intinya. Tapi kalau lihat tren sekarang juga Dok, ini kan memang kayaknya banyak masyarakat Indonesia bahkan juga kayaknya di luar sana juga yang mementingkan ya penampilan dari luar seperti itu. Tapi kalau melihat dari pasien-pasien yang datang, memang mereka juga punya concern yang tinggi ya untuk memperhatikan penampilan karena mungkin dari lingkungan, dari tempat pekerjaan bahkan memang menuntut penampilan itu menjadi nomor 1 atau seperti apa Dok? Betul banget. Kalau di era sekarang ini tuh penampilan itu benar-benar sangat dinilai sih. Iya, jadi penampilan itu tuh bukan cuma sekedar soal estetika aja kalau sekarang, tapi juga beraspek ke kehidupan kita yang lain. Tadi baik secara profesional ataupun sosial. Jadi kayak pertama kali kita ketemu orang pasti penampilan yang dilihat. Betul. Gitu. Dan itu mempengaruhi bagaimana cara orang memperlakukan kita juga, menilai kita juga gitu. Jadi sekarang sih yang tadi, tapi baik lagi ya, penampilan yang menarik bukan berarti harus yang cantik banget atau ganteng banget gitu, tapi ya bagaimana caranya kita bikin versi terbaik dari diri kita masing-masing semenarik mungkin. Betul. Gitu, karena dengan begitu kita akan tampil lebih percaya diri pasti. Gitu. Kalau misalnya small listeners juga lihat lowongan pekerjaan kan minimal tuh berpenampilan menarik. Itu menjadi standar utama mungkin untuk kita masyarakat Indonesia seperti itu. Dan trennya memang meningkat gitu ya. Kita lihat kayaknya juga
treatment-treatment di luar sana bermunculan gitu. Tapi kalau ngelihat trennya, boleh sedikit sharing nggak sih dok, sebenarnya treatment-treatment yang juga populer ini apakah hanya di perempuan aja atau sekarang udah mulai bergeser, ternyata pria juga butuh loh treatment dan sekarang udah mulai kebuka nih pikirannya. Oke. Nah, kalau misalkan ini betul banget sih. Kalau dulu kan kayak banyak orang berpikir kecantikan itu hanya untuk wanita. Betul. Gitu kan. Beda dengan sekarang. Yes. Ya, penampilan itu penting juga ternyata untuk laki-laki gitu. Jadi sekarang itu ada tren treatment yang lagi populer banget. Jadi bisa dipakai oleh pria maupun wanita, itu namanya skin booster. Treatment skin booster. Yes. Treatment skin booster itu ada banyak banget jenisnya. Ada yang berisikan kolagen, ada hyaluronic acid, ada yang salmon DNA yang mungkin pernah dengar. Nah, itu bisa dipakai kok untuk pria maupun wanita. Gitu karena fungsinya tuh bisa untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, menutrisi kulit, meningkatkan skin quality kita gitu. Karena ya itu tadi tren treatment sekarang ini makin kesini bukan cuman untuk wanita aja, tapi pria itu juga penting untuk merawat diri, gitu. Karena ya balik lagi Kak, penampilan kan. Betul. Jadi penampilan itu mempengaruhi bagaimana orang melihat dan memperlakukan kita. Yes. Dan ini satu hal yang positif ya, dan karena semua gender lah akhirnya memperhatikan penampilan dan bisa mendapatkan treatment yang sama seperti itu. Kalau dulu kan tabu kayaknya. Betul. Kalau pria itu treatmentnya. Oh, kalau sekarang malahan banyak berlomba-lomba ya. Banyak banget Kak malahan. Ya kalau dibanding-banding ya 60-40% lah. Hampir 50-50 loh ini. Wow, oke. Jadi ini trennya cukup menarik ya. Iya, jadi tren treatmentnya sudah bergeser kok. Wanita, pria sama aja dua-duanya. Yes, jadi nggak takut-takut lagi ya kalau pria ke kecantikan. Iya, klinik kecantikan itu udah banyak hal yang normal seperti itu. Karena semuanya pengen, semuanya pengen tampil ganteng dan cantik seperti itu. Nggak ada yang salah. Oke, tadi dokter sebutkan sedikit ya terkait dengan treatment skin booster. Nah ini kan juga kalau ngomongin tentang skin booster, aku bisa mungkin correct me if I'm wrong gitu ya. Ini juga berkaitan dengan lifestyle, dengan makanan, pola hidup. Tapi kan sekarang zamannya orang tuh serba cepat gitu ya, pengennya instan gitu. Nah, apalagi sih treatment-treatment yang bisa kita dapatkan di tengah gaya hidup yang mungkin sekarang serba cepat dan serba instan ini, dok, yang sedang tren? Ya, sebenarnya kalau treatment yang lagi tren tuh banyak banget Kak. Jadi disesuaikan lagi nih dengan apa sih yang jadi keluhan pasien ini, atau apa sih yang jadi kebutuhan pasiennya merasa kurang proporsional di mana. Sebagai contoh nih, pasien ini datang pengen punya V-shape, mukanya V-shape nih Kak. Nah kalau V-shape kan kita mesti lihat nih kekurangannya di mana. Apa di dagunya ini kurang pendek nih, kita bisa filler dagu. Atau mungkin otot rahangnya terlalu dominan, jadi mukanya kotak, kita bisa bikin tirus dengan cara botox rahang. Atau mungkin masalahnya pipinya nih dok terlalu cabi, terlalu bulat gitu, jadi dia nggak bisa tirus. Ya udah kita lakukan treatment untuk suntik lemaknya meso, atau menggunakan alat dengan teknologi radiofrekuensi atau ultrasound atau thread lift kalau memang ada yang kendor, tarik ke atas. Atau misalkan masalahnya di kerutan, ya udah botox kerutan dahi. Atau kayak yang tadi Kak Audrey bilang nih, skin booster perlu nggak? Kalau misalkan memang dia ada keluhan dengan flek, kulitnya kusam, perlu diberikan skin booster, salmon DNA, atau bisa juga laser pico. Jadi kembali lagi ke kebutuhan pasien masing-masing. Jadi kita sebagai dokter harus mampu menentukan pasien ini tuh treatmentnya apa yang cocok, apa yang tetap, apa yang cocok dengan si kebutuhan pasien ini. Jadi tidak semua treatment itu harus dilakukan oleh pasien tersebut. Tuh, balik lagi ke kebutuhan pasiennya. Jadi ini challenge juga untuk dokter ya. Kadang kan mungkin ada pasien yang, dok saya maunya treatment ini, tapi kalau melihat kebutuhannya kayaknya ini kurang pas gitu ya. Banyak ya banyak beberapa pasien yang seperti itu. Jadi kita harus mampu mengarahkan. Dan tentu hasilnya harus jauh lebih cantik. Betul dong. Tapi apa sih dok yang membuat pekerjaan ini menjadi menyenangkan ya dijalani sampai dengan sekarang? Apakah karena memang makin banyaknya pasien juga ya membuat jadi dokter semakin tertantang nih untuk berkomitmen di industri ini, atau seperti apa dok? Yang pertama itu benar Kak, karena pasiennya dulu sih. Jadi kalau misalkan kita sudah mengobati pasien yang punya keluhan, contoh nih pejuang flek ya, fleknya tebal banget gak sembuh-sembuh, biasanya karena penggunaan krim abal-abal lah, misalkan merkuri lah dipakai ya, rusak mukanya,
fleknya nggak sembuh-sembuh, udah bertahun-tahun. Biasa pasien-pasien yang seperti ini tuh sudah ya putus asa lah Kak, namanya gitu kan. Datang ke kita pun juga sudah sedih, sudah bolak-balik treatment biasanya. Atau sama jerawatan parah, acne karena salah pakai krim gitu biasanya. Biasanya sudah putus asa juga gitu. Nah, ketika mereka datang ke klinik lalu dikonsultasi oleh dokter, di treatment juga, mereka ngikutin saran dokter, ternyata ada kesembuhan, pasiennya balik lagi ke kita. Nah, itulah yang bikin kita tuh juga jadinya semangat untuk menyembuhkan pasien ini. Pasiennya pun juga otomatis semangat dan seneng, pasti happy untuk balik lagi ke kita. Kayak, dok, ternyata flekku udah berkurang ya, jerawatku sudah berkurang ya dok, aku rajin treatment nih jadinya, gitu. Nah, itu yang bikin feedback, yang bikin saya sebagai dokter estetik tuh semakin semangat lagi, gitu. Karena ya pasien-pasiennya pada sembuh, semangat juga. Jadi dokternya semangat juga. Yes. Saling memberikan vitamin lah ya, Iya. satu sama lain. Dan kalau ngomongin tentang treatment kan, memang ya treatment itu tidak hanya dari eksternal tapi juga dari internal. Ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang mungkin sudah sangat umum dilakukan masyarakat Indonesia ataupun mungkin anak-anak muda zaman sekarang ya, yang akhirnya membuat proses treatment itu tidak sepenuhnya baik gitu ya, tidak maksimal gitu. Ada nggak dok? Kalau misalnya treatment dari luar itu kan masuknya ke faktor eksternal ya, itu penting memang untuk merawat kulit kita memang dengan treatment. Tapi kalau misalnya kita pengen jauh lebih maksimal lagi, jauh lebih cepat, harus dibantu dari dalam atau faktor internal. Karena kan kulit dan tubuh kita tuh seperti tanah. Jadi kalau tanahnya subur, apapun yang kita tanam tuh hasilnya pasti bagus. Nah, faktor internal apa sih yang bisa kita bantu untuk perbaiki dari dalam diri kita ya, apalagi buat ya generasi muda ya, Gen Z gitu kan. Yang pertama udah pasti perbaiki pola makan. Pola makan. Makanannya banyak makan sayuran, buah-buahan. Konsumsi gula ataupun tepung-tepungan ya dikurang-kurangin gitu. Karena apa yang kita makan itu benar-benar mencerminkan kulit kita juga loh sebenarnya. Gitu. Dan yang kedua kayak hidrasinya cukup. Jadi kayak minum airnya jangan sampai kurang. Biasanya kan kayak 2 liter per hari gitu. Terus pola tidurnya juga jangan sering begadang. Tidurlah yang cukup kayak 7 sampai 8 jam per hari. Terus kalau misalkan olahraganya dirutinin. Dirutinin biar tubuhnya juga sehat, badannya sehat. Otomatis kulitnya akan bagus juga. Nah, manajemen stres yang baik gitu. Terus habis itu hindarilah kebiasaan yang tidak baik. Contohnya nih, merokok, minum alkohol. Karena selain merusak kulit juga bisa merusak tubuh kita sendiri. Jadi cepat penuaan dini. Iya. Jadi boleh kacaan ya, kira-kira ini udah umur berapa wajahnya. Kalau misalnya mungkin udah lebih dewasa gitu ya, mungkin kita bisa perbaiki pola hidup kita. Nah, cuman yang tadi juga menarik ya dok, dokter sampaikan kan memang pola hidup ini harus didukung dengan baik gitu ya, dari kitanya sendiri, niatnya sendiri. Tapi terkadang kita juga masih banyak nih yang belum aware, saya butuh treatment, saya butuh perawatan. Kapan sih ataupun apa tandanya kita itu butuh treatment secara khusus ya, dan harus datang ke dokter kecantikan? Apakah ada keluhan dulu nih dok, udah muncul jerawat nih, kayaknya kita harus ke dokter kecantikan deh, ke Athena gitu, atau gimana dok? Nah, kalau misalkan kapan sih kulit kita tuh butuh treatment? Sebenarnya kulit normal kita itu pun mengalami yang namanya regenerasi kulit Kak. Jadi ada yang namanya regenerasi sel kulit. Jadi misalkan kulit kita nggak ada keluhan apa-apa nih, nggak ada jerawat, nggak ada flek, kulit kita normal aja kok gitu. Tapi kan kulit kita kan beregenerasi karena dia sel hidup juga kan. Jadi otomatis akan ada yang namanya penumpukan sel kulit mati. Jadi meskipun kulit kita normal pun sebenarnya idealnya harus selalu dibersihkan. Sesekali lah, kayak misalkan kayak di 2 minggu 3 minggu sekali atau sebulan sekali lah di maintenance namanya, di facial peeling gitu, dibersihin komedonya, diangkat sel kulit matinya, jangan pencetin komedonya sendiri. Nggak higienis ya dok. Nggak higienis, malah jadinya jerawatan. Gitu. Nah, treatment basic seperti itu aja sudah oke banget dikerjain. Tapi kalau misalkan masalah kulitnya sudah ya lumayan berat ya, jerawatan, beruntusan, hilang timbul, nggak berkesudahan, biasanya anak-anak remaja banyak yang alami ini. Nah, itu sudah haruslah dibantu dengan treatment sebelum si jerawat tadi makin parah, makin meradang, makin besar atau jadi bopeng. Karena kan remaja-remaja kan terkadang kan, apalagi yang baru puber-puber kan, mereka masih nggak ngerti. Jadi mereka akan pegangin jerawatnya sampai jerawatnya gede banget, atau enggak dipaksa pencet, jadinya bopengan.
Nah itulah yang bikin jadinya kulitnya rusak, makin lama perawatan yang dibutuhkan malah makin banyak. Nah jadi kayak sedari dini kalau memang sudah punya keluhan jerawat, umurnya misalkan 14 tahun boleh nggak ditreatment. Selama dia punya keluhan jerawat ya boleh ditreatment. Oke, berarti Jadi umurnya berapa tuh dok batasnya kalau kita melakukan treatment? Sebenarnya nggak ada batasan umur yang khusus gitu loh. Tapi kalau misalkan umur 14 tahun nih sudah pubertas, memang kan sudah ada keluhan kulitnya berminyak, oily, berkomedo, berjerawatan parah, sudah harus dibantu dengan treatment. Karena tadi mereka itu anak-anak usia seperti itu kan belum terlalu mengerti tentang kulit. Betul. Jadi sudah pasti akan pegang-pegang muka, tangannya kotor, pencetin jerawatnya sampai keluar. Jadi efek lanjutannya jangka panjang tuh mereka kulitnya akan bopengan, akan rusak, bekas jerawatnya banyak. Nah rata-rata karena seperti itu. Jadi sebelum itu terjadi kita perbaiki dulu, kita hilangkan, kita bantu treatment. Jadi nggak sampai jadi makin rusak kulitnya. Yes. Itu karena kalau udah rusak makin banyak lagi treatmentnya. Betul, makin besar juga biayanya. Iya, betul. Oke, jadi lebih cepat lebih baik sih sebenarnya dok ya. Karena memang ya nggak semuanya bisa kita selesaikan sendiri. Kadang kita butuh bantuan juga, khususnya mungkin ya ke dokter kecantikan. Tadi kita udah ngomongin banyak tentang wajah gitu ya dok ya. Tapi ini juga yang sedang tren rambut nih ya. Kalau aku dengar tuh ada PRP, ada PRP ya. Oke. Ada apa lagi dok tren-tren sekarang untuk apa ya membuat rambut kita tuh tetap cantik di usia berapapun? Oke, kalau treatment rambut itu juga salah satu treatment yang lagi berkembang ya di dunia estetik. Kalau kita sekarang pakainya PRP. Dari dulu sih ya PRP. PRP itu menggunakan serum dari plasma darah kita. Dia platelet rich plasma. Jadi serum darah kita diolah, diambil, ditaruh nih di area folikel-folikel rambut kita. Nanti bisa numbuhin rambut kita, bikin rambutnya jadi lebih lebat dan mengurangi kerontokan rambut lah. Nah, memperkuat si folikel rambutnya. Jadi nanti tumbuh nggak mudah rontok dan baby hairnya jadi banyak. Nah, yang kedua untuk treatment rambut itu ada juga yang namanya hair exosome nih Kak. Jadi exosome nih memang lagi terkenal banget nih di seluruh dunia ya. Bahkan hingga ke luar negeri itu kemarin habis dari Paris, London juga sama lagi teknologi yang lagi baru banget nih. Nah, jadi exosome ini fungsinya bagus banget. Jadi dia bisa bantu untuk memperkuat folikel rambut kita, bisa bantu supaya numbuhin baby hair kita, jadi rambut kita jadi semakin lebat, juga mengurangi kerontokan pada rambut kita, gitu sih. Oke. Itu ini lagi treatment yang lagi berkembang banget. Hits banget ya, kayak di mana-mana. Oke, jadi yang suka stres di luar sana, terus suka rontok rambutnya, mungkin bisa menggunakan treatment yang tadi dokter sampaikan. Nah, kalau itu dari rambut, kalau dari tubuh, tadi ada slimming apa dok? Tadi dokter sebutkan. Kalau dari tubuh sendiri itu slimming ya. Jadi kalau misalkan dari tubuh sih kita biasanya kerjainnya injeksi slimming. Injeksi slimming ini bisa kita taruh di area lengan. Kalau misalkan lengannya kayak lingkar lengannya besar banget nih misalkan. Atau misalkan area perut nih, perutnya buncit dok. Atau misalkan pahanya yang gede nih misalkan. Karena kan terkadang kan lemak itu kan timbunan lemaknya beda-beda setiap wanita ya. Ada yang gedenya di lengan, ada yang di paha, ada yang di perut. Jadi injeksi slimming bisa dilakukan di banyak tempat selama lemak di sana memang berlebih. Tuh, tapi kalau misalkan kayak dok aku takut banget disuntik nih. Tenang aja, ada treatment non invasif. Kan teknologinya banyak kan. Jadi bisa pakai alat. Alatnya apa? Ya bisa kayak dari teknologi radiofrekuensi. Jadi radiofrekuensi ataupun teknologi ultrasound gitu. Jadi bisa digunakan alat-alat itu yang lebih hangat-hangat aja rasanya, non invasif, nggak terlalu sakit juga gitu untuk membakar lemak di area tersebut, membakar dan mengencangkan. Jadi supaya nggak kendor juga. Oke, menarik dok. Mungkin mindsetnya kalau zaman dulu ya, kayaknya yang suntik yang cepat gitu ya. Tapi kan ini ada proses updating lah ya di dunia kecantikan. Ya nggak harus suntik lagi nih dari luar pun ya tadi anget-anget itu pun bisa membantu. Apakah ada perbedaan kecepatan efeknya nih dok? Atau seperti apa? Kalau misalkan suntikan dan yang alat ya. Kalau misalkan untuk kita pengen lebih cepat, combine Kak bagusnya. Combine. Jadi kayak kita main alat dulu, lalu kita baru suntik lemaknya, di target lemaknya. Karena kalau alat itu kan dibakar, diangetin, dibakar, dikencengin. Kalau misalkan yang suntikan, otomatis dia akan lebih terfokus untuk membakar. Jadi pembakarannya akan lebih banyak. Jadi kalau misalnya mau lebih cepat, sudah otomatis harus kita gabungkan keduanya. Gitu. Yes. Jadi ya itu tapi tetap
konsul dulu sama dokternya ya. Betul. Supaya treatment yang dilakukan berbarengan ya. Apa yang cocok sih, yang mana harus konsultasi balik lagi. Oke. Banyak banget treatmentnya tadi kita sebutkan, tapi ya itu balik lagi ke kebutuhan Anda Smart Listeners. Tapi kalau Dokter Cynthia sendiri ditanya, kira-kira kalau Dokter Cynthia ngelakuin treatment juga nggak atau gimana dok? Kalau saya treatment juga Kak. Oke. Apa boleh di-spill nggak sih dok treatment yang dokter lakukan? Kalau saya sih lumayan rutin nih treatment. Dari treatment yang paling basic dulu. Yang paling basic itu yang facial peeling ya, untuk bersihin komedo dan pengangkatan sel-sel kulit mati juga. Itu kan treatment basic yang biasa kita kerjakan, kalau nggak minimal tuh sebulan tuh 1 kali lah untuk bersihin kulit mati dan pengangkatan kotoran. Apalagi kalau misalkan aktivitasnya sehari-hari itu ya ada sering pakai makeup ringan pun misalkan bedak tabur tetap harus diangkat kulit matinya. Karena kan kadang kan tidak bisa seluruhnya itu bersih dengan double cleansing. Yes. Ya dengan micellar water tuh bersih, tapi ada yang sebagian yang masuk ke dalam pori-pori. Nah itu harus diangkat dengan treatment facial peeling. Nah yang kedua yang paling bagus treatment skin booster. Jadi serum masuk di bawah kulit kita. Nah, skin boosternya itu seperti yang hyaluronic acid, yang ada kolagennya, atau yang ada salmo DNA-nya, untuk mencerahkan kulit, melembabkan, memperbaiki kualitas kulit, menutrisi kulit kita lah. Sama bisa untuk anti aging juga. Oke, pantas ya dokter kelihatan lebih muda dari Audrey. Oke, tapi dok, mungkin di tengah kesibukan yang pada tadi ya, dan juga keseruan menjadi dokter kecantikan, ada hobi-hobi lain nggak sih yang Dokter Cynthia lakukan untuk refreshing lah ya dari pekerjaan dan mungkin sebagai director dari klinik kecantikan Athena Jakarta Utara dok? Kalau hobiku olahraga. Kak. Olahraga, benar, mendukung kecantikan banget ya. Iya, jadi apalagi kalau dulu bahkan sampai nge-gym ya. Iya, jadi kayak olahraga ini tuh kayak jadi lebih menyeimbangkan kehidupan pribadi dan pekerjaan aja sih. Terus dengan olahraga secara rutin itu kayak bikin kita tuh jadi lebih happy. Lebih happy, jadi dan tubuh kita juga jadinya lebih sehat badannya. Kalau misalnya kita sehat, kita bekerja pun jadi lebih profesional, lebih maksimal juga. Yes, jadi makin semangat ketemu pasien ya, si Dokter Cynthia ya. Oke, yang terakhir dok, mungkin seperti yang kita obrolin tadi bahwa tren kecantikan ini kayaknya masih luas banget ya, masih banyak yang belum dieksplor mungkin di zaman sekarang. Kita nggak tahu 10 ataupun 15 tahun nanti, tapi ada nggak cita-cita ataupun harapan dokter sendiri untuk dokter secara personal ya, dalam meningkatkan skill ataupun juga karir di dunia estetika ataupun kecantikan dok? Oke, kalau impian ataupun cita-citaku untuk saat ini ya Kak ya, yang pengen banget ku realisasikan sebenarnya ya belum sepenuhnya terrealisasikan lah, tapi ya on proses lah ya, sekarang sudah ada beberapa gitu. Itu adalah mempercantik seluruh wanita di Indonesia tanpa ketergantungan dengan bahan yang berbahaya. Bahan yang berbahaya. Betul. Karena masih banyak loh orang di luar sana, pejuang flek atau pejuang akne itu masih salah jalan loh dalam mengobati keluhan mereka. Gitu. Jadi saya pengen menjadi solusi bagi mereka yang punya permasalahan tersebut tanpa mereka harus ketergantungan dengan bahan-bahan berbahaya tersebut, kayak merkuri lah, hidroquinone dan steroid jangka panjang yang malahan lama-kelamaan bisa merusak kulitnya. Gitu, makin lama makin parah. Ya. Gitu. Oke. Jadi semoga video ini juga Anda share ke perempuan-perempuan di luar sana small listeners, sehingga juga edukasi terkait dengan bahan-bahan yang baik, terus juga treatment-treatment yang baik yang mungkin tadi sudah di-spill sedikit, itu baru sedikit sih menurut Audrey dari Dokter Cynthia, juga bisa kita lakukan ya untuk menunjang kecantikan, tidak hanya untuk para perempuan tapi juga para lelaki di luar sana yang ingin berpenampilan menarik juga bisa melakukan treatment yang sama. So thank you Dokter Cynthia sharingnya, ini menarik dan membukakan perspektif baru lah ya untuk kita terkait dengan dunia kecantikan. Kalau gitu sukses selalu dokter, dan salam untuk teman-teman di Athena. Semangat untuk mempercantik lagi pasien-pasien di luar sana. Kalau begitu small listeners, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Bincang Bersama. Audrey pamit, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bye. Terima kasih semuanya. Bincang Bersama.